Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh kasih Tuhan ketika harus melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Berkat Tuhan berlimpah buat kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Yosef di sini dalam keadaan sehat, selalu penuh semangat dan sukacita untuk menemani Anda semua membaca firman Tuhan bersama-sama, untuk menangkap pesan-pesan yang mau disampaikan Tuhan buat kita hari ini, untuk kita renungkan, untuk kita hidupi, untuk kita pegang sebagai panduan hidup kita. Saudara-saudara, sebagai informasi, di akhir Juni 2021, subscriber channel YouTube Bible Learning with Father Joseph hampir mencapai angka 190.000 subscriber. Wow, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Anda semua yang selalu support channel ini dengan memberi like, komen, dan juga share. Seperti biasa, kalau jumlah subscriber sudah menyentuh angka-angka cantik seperti ini, saya lalu berpikir, hadiah apa, giveaway apa yang bisa saya berikan kepada penonton saya. Biarkan saya berpikir, semoga ada ide-ide yang brilian untuk Anda, sebuah pemberian yang sangat berguna dan juga bermanfaat untuk Anda. Saudaraku, di awal video ini, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda 2 pertanyaan sekaligus. Tolong dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Pertanyaan yang pertama, silakan Anda lihat gambar ini. Apakah Anda melihat ada yang salah dengan gambar ini? Silakan dilihat, silakan diperhatikan. Apakah ada yang salah dengan gambar ini? Silakan tulis di kolom komen apakah Anda bisa melihat ada yang salah dengan gambar ini. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau ada orang mau kasih uang kepada Anda 10 juta rupiah, tapi dengan syarat Anda harus melompat dari pesawat tanpa parasut. Apakah Anda mau atau tidak mau? Saya ulang, kalau ada orang mau kasih Anda uang 10 juta rupiah, tapi syaratnya harus lompat dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Silakan tulis di kolom komen mau atau tidak. Nah saudaraku, kalau Anda sudah tulis, mari kita bahas pertanyaan itu. Yang pertama, silakan lihat sekali lagi, apakah ada yang salah dengan gambar ini? Sebagian banyak dari kita langsung fokus pada deretan angka-angka 0 sampai 9. Lalu mencari-cari apakah ada yang salah dengan urutan itu, apakah ada yang terbalik, apakah ada yang terlongkap, apakah ada yang terlewati. Padahal kalau kita perhatikan, inilah salahnya. 1, 2, 3. Tada! Nah, seringkali terluput dari pikiran kita. Lalu yang kedua, ada orang mau kasih kita uang 10 juta rupiah, tapi dengan embel-embel, dengan syarat harus terjun dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Banyak dari kita berpikir, 10 juta di zaman sekarang ini, wah memang bisa besar sekali. Tapi kalau mau dibandingin sama terjun dari pesawat tanpa parasut, itu nggak sebanding. Bagaimana ongkos rumah sakitnya? Bagaimana kalau meninggal? Bagaimana kalau cacat? Uang 10 juta jadi tidak berarti apa-apa. Nyawa kita nggak bisa dihargai dengan uang 10 juta. Perhatikan baik-baik saudaraku. Tadi tidak dikatakan bahwa pesawatnya itu lagi terbang atau lagi di darat. Tidak dikatakan juga apakah pesawatnya itu pesawat yang besar atau pesawat main-mainan. Nah saudaraku, dari 2 tes itu saya cuma mau mengatakan bahwa pentingnya bagi kita untuk melihat detil, melihat hal-hal yang kecil, menyimak, mendengar, memperhatikan yang seringkali tidak kita perhatikan. Karena sebagian banyak dari kita, otak kita memang dirancang untuk langsung fokus pada hal-hal yang besar, pada hal-hal yang sudah kita ketahui, pada hal-hal yang sudah kita kuasai, sementara di luar itu terluput dari perhatian kita. Nah, ternyata trik ini bisa sangat berguna bagi kita ketika kita membaca firman Tuhan. Seringkali para pembaca kitab suci langsung berfokus pada tokoh-tokoh besar,
pada hal-hal yang besar, tetapi kurang menyimak baik-baik tokoh-tokoh kecil yang mungkin hanya disebut namanya atau disebut kehadirannya, tapi tidak dikembangkan oleh para penulis Injil. Sebagai contoh, saya mau mengambil 2 kisah sekaligus dari Lukas bab 8 ayat 26 sampai seterusnya. Di situ ada 2 kisah yang sudah sangat terkenal. Kisah yang pertama, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Diambil dari Lukas bab 8 ayat 26 sampai 39. Nah, di bagian ini saya mau mengajak Anda semua untuk fokus pada tokoh-tokoh yang seringkali terlewat dari perhatian kita. Dan kita akan menemukan sebuah inspirasi baru ketika kita membaca kitab suci. Tokoh yang saya maksud adalah orang banyak. Jadi diceritakan, begitu terjadi pengusiran setan, Yesus mengizinkan setan-setan itu memasuki babi-babi yang ada di situ, lalu babi-babinya mencerburkan diri ke dalam danau dan mati lemas. Di ayat 34 diceritakan begini. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dikatakan mereka hanya melihat, mereka tidak mendengar. Yang mereka hanya lihat adalah babi-babi mereka terjun ke dalam danau semuanya dan mati lemas di situ. Lalu mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Hal itu pasti membuat heboh karena mengapa ada sejumlah kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng-lereng gunung menceburkan diri ke danau lalu mati lemas di situ. Itulah yang diceritakan oleh para penjaga-penjaga babi itu kepada orang-orang di desa ataupun orang-orang di kota. Reaksinya bisa ketebak di ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Lalu dikatakan, mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka ketakutanlah mereka. Hal ini kan menjadi aneh. Biasanya tuh kita takut kalau dekat-dekat orang yang kerasukan setan. Tapi dikatakan orang ini sudah waras, sudah berpakaian lagi. Mengapa mereka masih takut? Lalu dikatakan di ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Nah saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa orang banyak itu yang datang dari kota ataupun dari kampung-kampung sekitarnya. Mereka satu, sudah menerima informasi dari penjaga babi soal babi-babi yang terjun ke danau. Lalu yang kedua, mereka melihat sendiri orang yang tadinya kerasukan setan sekarang sudah sembuh, sudah waras lagi. Lalu yang ketiga, orang-orang banyak yang baru saja datang dari desa, dari kota, dari kampung sekitarnya, datang ke tempat itu, sekarang memperoleh sebuah informasi dari orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana si orang yang kerasukan setan itu disembuhkan oleh Yesus. Jadi informasi yang diterima oleh orang banyak ini makin lama makin lengkap dan makin utuh. Tapi reaksinya sungguh mengherankan, yaitu di ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi sebuah keanehan buat kita. Dari ayat ini kita bisa melihat sebuah reaksi penolakan dari orang-orang Gerasa. Mereka sudah mendengar kesaksian, mereka sudah melihat sendiri, mereka sudah mengalami sendiri, tetapi mereka malah menolak Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah artinya di sini pewartaan Yesus, pelayanan Yesus gagal total di Gerasa? Ternyata belum. Di ayat 38 dikatakan, begitu orang yang sudah sembuh tadi mau ikut Yesus, malah tidak diizinkan oleh Yesus. Tapi Yesus mengutus orang ini. Katanya, pergilah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudaraku, ada 3 inspirasi besar yang bisa kita tarik dari kisah-kisah ini. Yang pertama, tadi Yesus menyuruh orang yang sembuh ini untuk pulang ke rumah.
untuk menceritakan apa yang diperbuat Allah kepada dirinya. Ada sesuatu yang mengejutkan kita kalau kita membaca apa yang dibuat oleh orang yang sembuh ini. Dikatakan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota. Disuruhnya untuk pulang ke rumah, tapi dia malah berkeliling ke seluruh kota. Lalu yang menarik juga, tadi disuruh menceritakan apa yang diperbuat Allah atas dirinya. Di sini dikatakan, ia memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi, bagi orang yang kerasukan setan dan sudah menjadi sembuh ini, dia melihat wajah Allah dalam diri Yesus. Inspirasi yang kedua, kisah ini seolah-olah mengantisipasi apa yang dialami oleh para murid, oleh gereja perdana dalam Kisah Para Rasul ketika mereka mewartakan kisah Yesus yang bangkit. Mereka juga akan ditolak, mereka juga akan diusir, mereka juga tidak akan dipercaya. Para murid Yesus, gereja perdana, termasuk kita sekarang ini, harus belajar banyak hal dari kisah orang kerasukan setan di Gerasa ini. Bahwa kesaksian kita kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang juga ditolak oleh orang-orang lain. Lalu inspirasi yang ketiga, Tuhan selalu punya cara buat diri kita untuk bisa menjadi pewarta-pewarta tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang luar biasa kalau kita memperhatikan hal-hal yang kecil ketika kita membaca kitab suci. Sementara kisah yang kedua, yaitu kesembuhan anak Yairus, ada di Lukas bab 8 ayat 40-56. Di kisah ini ada satu tokoh yang disebut dia hadir dalam peristiwa ini, yaitu ibu dari si anaknya yang sakit, istrinya Yairus. Silakan bayangin kalau Anda jadi ibu ini, menemani anaknya yang sedang sakit keras, menanti suaminya yang sedang mencari pertolongan tapi tidak kunjung pulang-pulang. Anaknya yang sedang sakit keras mati di depan matanya sendiri. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia gulati, apa yang menghancurkan dirinya. Silakan Anda selami karakter ini, pasti Anda akan memperoleh inspirasi yang luar biasa ketika Anda baca kitab suci. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Salam.